Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai investasi dalam piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pembelian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntunan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang, atau jasa yang timbul secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu menunjukkan tuntunan-tuntunan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselenggarakan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilaksanakan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat liquid, maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur, sehingga perlu disesuaikan suatu prosedur yang baik demi kemajuan perusahaan. Piutang dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. 1. Piutang usaha menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang yang tidak didukung dengan janji tertulis, yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Piutang umumnya meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. 2. Piutang usaha adalah tagihan yang tidak didukung dengan janji tertulis, hanya dilengkapi oleh surat janji, faktur, atau tanda terima lainnya yang telah ditandatangani oleh debitur, sehingga pernyataan telah menerima barang ada di dalam surat-surat tersebut. Selain itu, pengertian piutang yang pada umumnya digolongkan dalam aktiva lancar yang berarti pada tagihan-tagihan pada pihak lain yang nantinya akan diminta pembayarannya dalam jangka waktu yang tidak lama, kurang dari 1 tahun, yang biasanya digolongkan dalam piutang jangka pendek. Klasifikasi piutang. Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam satu periode akuntansi. Piutang pada umumnya timbul dari hasil usaha pokok perusahaan, namun selain itu, piutang juga dapat ditimbulkan dari adanya usaha dari luar kegiatan pokok perusahaan. Warren Reef dan Fish mengklasifikasikan piutang dalam 3 kategori, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. 1. Piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Transaksi paling umum yang menciptakan piutang usaha adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang tersebut dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan di neraca sebagai aktiva lancar. Wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari
Wesel bisa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Bila wesel tagih dalam piutang usaha berasal dari transaksi penjualan, maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihnya lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Investasi dalam piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang dalam rangka usaha untuk memperbesar volume penjualan. Kebanyakan perusahaan besar menjual produknya dengan kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan, dan barulah kemudian pada hari jatuhnya terjadi aliran kas masuk yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Dengan demikian, maka piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja, yaitu kas, inventory, piutang kas, dalam keadaan yang normal dan di mana penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit. Piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi daripada inventory karena perputaran dari piutang ke kas membutuhkan satu langkah saja. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya dengan kredit. Manajemen piutang terutama menyangkut masalah pengendalian jumlah piutang, pengendalian pemberian dan pengumpulan piutang, dan evaluasi terhadap politik kredit yang dijalankan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin besarnya jumlah piutang, berarti makin besarnya resiko. Tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar profitability-nya. Syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat misalnya dalam bentuk batas waktu pembayarannya yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat, ketentuan tentang pembatasan kredit dalam penjualan kredit perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada para langganannya. Makin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing langganan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang.
Demikian pula ketentuan mengenai siapa yang dapat diberi kredit. Makin selektif para langganan yang dapat diberi kredit, akan memperkecil jumlah investasi dalam piutang. Dengan demikian, maka pembatasan kredit di sini bersifat baik kuantitatif maupun kualitatif. Kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjalankan kebijaksanaan secara pasif. Kebiasaan membayar dari para langganan. Ada sebagian langganan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon, dan ada sebagian lain yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. Perbedaan cara pembayaran ini tergantung kepada cara penilaian mereka terhadap mana yang lebih menguntungkan antara dua alternatif tersebut. Apabila perusahaan telah menentukan syarat pembayaran 2/10/net 30, para langganan dihadapkan pada dua alternatif, yaitu apakah mereka akan membayar pada hari ke-10 atau pada hari ke-30 sesudah barang diterima. Penilaian resiko kredit dan penyaringan para pelanggan. Piutang yang diberikan perusahaan kepada para langganannya diharapkan dapat tertagih tepat pada waktunya. Akan tetapi, ada kalanya piutang tidak dapat ditagih kembali. Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para langganan kita. Sebelum memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para langganan, perlulah kita mengadakan evaluasi resiko kredit dari para langganan tersebut. Untuk menilai resiko kredit, kredit manajer harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya kredit tersebut. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, perusahaan perlu mengelola piutang. Pada umumnya, bank atau perusahaan dalam mengadakan penilaian risiko kredit adalah dengan memperhatikan sebagai berikut. A. 5K. Dalam kredit 5 dimensi utama yang sering digunakan oleh analis kredit perusahaan untuk menganalisa kemampuan pemohon kredit, yaitu 1. Karakter meneliti dan memperhatikan sifat pribadi, cara hidup, dan status sosial. Hal ini penting karena berkaitan dengan kemauan untuk membayar. 2.
meneliti kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya dalam meraih penjualan ataupun pendapatan yang dapat diukur dari penjualan yang dicapai pada masa lalu. Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk membayar. 3. Kapital mengukur posisi keuangan secara umum dengan memperhatikan kapital atau modal yang dimiliki perusahaan, juga perbandingan hutang dan kapital. 4. Kolateral mengukur besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai kolateral atas kredit. 5. Memperhatikan kondisi perekonomian serta kecenderungan perekonomian yang akan mempengaruhi terhadap jalannya usaha perusahaan. Standar kredit. Standar kredit adalah persyaratan minimum untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Hal-hal lain seperti nama baik langganan, sehubungan dengan kredit atau pembayaran utang-utang dagangannya, baik kepada perusahaan sendiri maupun kepada perusahaan lain. Referensi kredit, rata-rata jangka waktu pembayaran utang dagang, dan beberapa rasio finansial tertentu dari perusahaan langganan akan dapat memberikan suatu dasar penilaian bagi perusahaan sebelum memberikan atau melakukan penjualan kredit. Persyaratan kredit. Persyaratan kredit adalah syarat pembayaran yang dibutuhkan bagi pelanggan. Misalnya, syarat kredit dinyatakan seperti 2/10 net 30. Artinya, pembeli menerima potongan sebesar 2% bila pembayaran paling lambat dilakukan dalam waktu 30 hari setelah awal periode kredit. Tetapi, jika pelanggan tidak mengambil diskon tunai, maka keseluruhan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah awal periode kredit. Kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang adalah sekumpulan prosedur penagihan suatu piutang dagang pada saat jatuh tempo. Perusahaan harus berhati-hati untuk tidak terlalu agresif dalam usaha-usaha mengumpulkan piutang dari para langganannya. Bila mana langganan tidak dapat membayar tepat pada waktunya, maka sebaiknya perusahaan menunggu sampai suatu jangka waktu tertentu dianggap wajar sebelum menerapkan prosedur-prosedur pengumpulan piutang. Sejumlah teknik pengumpulan piutang yang biasanya dilakukan oleh perusahaan bila mana langganan atau pembeli belum membayar sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. 1. Melalui surat. 2. Melalui telepon. 3. Melalui kunjungan personal. 4. Tindakan yuridis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.